Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai ngaji, mari kita mengirimkan Al-Fatihah untuk Mbak Halimah yang meninggal hari Jumat kemarin, tanggal 19 November 2025. Beliau ini angkatan pertama ngaji filsafat. Ketika ngaji filsafat masih di kelas-kelas di depan, masih belum di masjid. Baik, liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah summa khususan ila ukhtina Halimah lahal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau mengikuti sabda Rasulullah, kafa bil mauti wa'idhun. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semua. Tidak perlu panjang-panjang ngaji. Begitu kita sadar bahwa ada batas hidup yang kapanpun bisa menemui kita, yaitu kematian. Itu harusnya membuat kita tambah sadar untuk bersegera menyelesaikan segala urusan kita dan semakin mendekat pada Allah. Harusnya begitu, cuma kita lebih sering lupa. Baik, malam hari ini tema kita mungkin ada hubungannya dengan itu. Bagaimana kita mulai menseriusi hidup. Yuk, kita mulai ya ngaji malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman, malam hari ini kita ada di sesi terakhir. Untuk tema bulan ini kita ketemu tema menetapkan makna dan tujuan hidup. Ini menurut saya tema paling penting dari rangkaian tema bulan ini. Saya taruh di bagian paling akhir. Tema ini menjadi landasan semua tema sebelumnya. Kalau tema ini belum beres dalam diri kita, semua tema sebelumnya tidak ada artinya. Maka ini tema paling fundamental untuk kita menemukan ketentraman hidup menghadapi era ketidakpastian. Malam ini kita banyak membaca diri kita ya. Yuk kita buka diri kita lebar-lebar. Kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan oleh Allah pada kita. Meskipun saya tahu sebagian besar malam hari ini yang hadir usianya masih muda. Tapi usia tidak jaminan bahwa jatah kita lebih banyak dibandingkan yang usianya lebih tua. Baik, bismillah kita mulai. Yang pertama saya awali dari ayat ya, biar ngajinya kelihatan serius. Judulnya ngaji. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Ini sering sekali saya kutip ayat ini ya.
yang bunyinya afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kamu, menciptakan kalian semua itu abasa. Abasa itu main-main saja, iseng saja, tidak ada tujuannya. Dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Ini Allah menyindir kita. Kenapa sih kok banyak orang tidak serius gitu menjalani hidupnya, tidak sungguh-sungguh. Diberi aneka macam fasilitas jasmani dan rohani, dunia sekitar kita, lingkungan kita, alam semesta. Diberi fasilitas sebagus itu, selengkap itu, kok kita main-main saja? Kok kita tidak serius menjalaninya? Disindirlah oleh Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng saja, sia-sia saja? Tidak. Ini untuk teman-teman ya yang Gen Z itu kan banyak yang hari ini banyak yang sentimental, merasa apa arti hidupku, apa makna kehadiranku. Itu terus Allah jawabannya ini, apa engkau kira aku menciptakanmu itu iseng saja, main-main saja? Tidak. Kita semua ini makhluk yang bernilai. Kita semua penting. Maka ayo menjalani hidup ini dengan serius. Nah ini, maka malam hari ini kita belajar menseriusi hidup, antara lain untuk menegaskan mengapa kita harus hidup dan kemana kita menjalani hidup ini. Itulah nanti makna hidup dan tujuan hidup. Baik, ini yang pertama ayat. Yang kedua, kalau ini quote dari filosof eksistensialis yang terkenal sekali, menulis buku Man's Search for Meaning. Jadi manusia yang mencari makna, Viktor Frankl. Dia bilang begini, those who have a why to life can bear with almost anyhow. Kata beliau, mereka yang memiliki alasan untuk hidup. Itu saya terjemahkan memiliki alasan ya. Makna letterleknya, siapa yang punya mengapa. Maksudnya, ya punya mengapa itu punya jawaban terhadap pertanyaan mengapa dalam hidupnya. Dia bisa menanggung segala cara untuk menjalaninya. How itu bagaimana? Dia bisa menanggung hampir segala macam bagaimana. Bagaimana itu kondisi hidup yang bagaimanapun. Jadi kalau kita punya alasan untuk hidup, kita sadar mengapa kita harus hidup, sejauh mana kita bernilai dalam hidup ini, itu kita mengalami apa saja siap, kata Viktor Frankl. Yang membuat kita sering lemah, yang membuat kita sering rasanya hampa, tidak berarti, tidak penting, itu mungkin karena kita tidak punya sesuatu yang kita perjuangkan.